dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan. Ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskar. Dari suku Makhir, turunlah para panglima. Dan dari suku Zebulon, orang-orang pembawa tongkat penggerak. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal di kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang.
Pada waktu itu, raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya mengambil patung. Tangan kanannya mengambil tukul-tukul. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya, orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya, orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Dari jendela, Ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya. Dan ia sendiri juga membalas perkataan. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang jarahan. Kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Hakim-Hakim 5. Tuhan Yesus memberkati mengenai nyanyian kemenangan oleh Deborah. Nyanyian ini
menjadi salah satu di antara beberapa bagian puisi yang paling kuno dalam Perjanjian Lama dan dinyanyikan ketika peperangan. Nyanyian ini seringkali dinyanyikan juga dalam ibadah bersama orang Israel, menjadi peringatan bagi generasi-generasi berikutnya tentang Allah yang sangat setia, yang telah melakukan hal-hal besar bagi Israel, agar generasi-generasi yang tidak pernah mengalami hal sulit seperti itu mengerti dan mengenal Allah yang benar, Allah yang besar. Lagu ini atau puisi ini berisi penghormatan kepada para individu dan beberapa suku yang dengan berani memainkan peranan mereka, termasuk Yael, perempuan sederhana itu, dan memarahi suku-suku serta mereka yang tidak berkontribusi dalam peperangan itu. Peperangan tersebut melibatkan sebagian besar suku-suku di pusat dan di bagian utara, dan beberapa di antaranya melakukan tugas mereka dengan lebih dapat dipuji daripada yang lainnya. Tetapi tema utama dari nyanyian ini adalah tindakan Tuhan yang hebat, yang adil, yang luar biasa. Kemenangan Israel menyapu bersih musuh-musuhnya itu hanya karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang melepaskan mereka daripada musuh-musuh mereka. Persis seperti apa yang dinyanyikan orang Israel pada zaman Musa, ketika Tuhanlah yang menolong saat mereka bertempur melawan orang-orang Mesir. Melalui kejadian-kejadian seperti ini, sejarah ini, anak-anak muda, generasi-generasi berikutnya dari bangsa Israel belajar bahwa Tuhan yang telah menjadikan mereka menjadi miliknya melalui perjanjian kepada nenek moyang mereka, Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya. Tuhan adalah pencipta, Tuhan sekaligus penebus. Ini penting bagi iman Israel dan generasi-generasi muda berikutnya, karena orang-orang Kanaan tetangga mereka penyembah dewa-dewa alam atau para Baal. Dan orang Israel sendiri terus-menerus tergoda untuk menyembah dewa-dewa itu. Bagian utama nyanyian ini adalah mengenai pendahuluan pujian bagi Tuhan dan panggilan untuk mendengarkan nyanyian ini, serta kedatangan Tuhan sebagai puncak kemenangan Israel. Kondisi-kondisi umum menjelang peperangan dan panggilan untuk ayo terlibat dalam peperangan itu, serta tanggapan suku-suku Israel, pengalaman dalam peperangan itu sendiri, kematian Sisera, dan penantian sia-sia dari ibunya. Jadi kesimpulannya, pembebasan Israel sebenarnya tidak pantas mereka terima. Itu pemberian cuma-cuma atau anugerah Tuhan. Episode Barak dan Deborah diakhiri dengan nyanyian kemenangan, sungguh-sungguh berisi pujian bagi Tuhan. Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah penolong Israel, Tuhanlah pemilik hidup mati mereka, Tuhan sempurna. Saudara, pada saat itu Israel belum mempunyai tentara yang tepat. Orang-orang yang ikut berperang adalah pejuang sukarela yang sangat tidak profesional. Jadi mereka sadar benar kalau mereka boleh mengalami kemenangan menghadapi pasukan musuh yang sangat besar, yang terorganisasi dengan baik, yang terlatih dengan benar, semata-mata 100% hanya karena pertolongan Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari pelajaran ini kita belajar, yang pertama, kita harus sadar kita ini lemah, tidak berdaya. Tapi bersama Tuhan kita menjadi kuat dan mampu. Sebab itu harus sungguh-sungguh hidup setiap hari bersama Tuhan, memiliki persekutuan yang sangat erat dengan Tuhan, dengan membaca firman, memuji menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, berdoa sungguh-sungguh. Dan doa orang benar
Bila dengan sungguh-sungguh dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang kedua, kita harus terus mengajarkan, mengingatkan anak-anak cucu-cucu kita, generasi muda, tentang pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Pengalaman yang otentik. Ceritakanlah perbuatan Tuhan, supaya mereka juga mengenal Tuhan secara pribadi. Warisan yang terbaik adalah warisan iman kepada Tuhan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.